Ada sebuah istilah, nahnu nagrisu liman ba'dana. Kami itu menanam untuk periode setelah kami. Bahwasanya rintisan usaha ini sejatinya adalah untuk periode berikutnya. Nah, kemudian kita mengenal dengan istilah mengestafetkan. Maka tidak boleh ada mewarisi. Kalau waris, itu mati dahulu. Tetapi kalau estafet, itulah kaderisasi. Sebelum orang tua tiada, sudah ada kader-kader. Sehingga semua nilai-nilai perusahaan yang sudah ditanamkan oleh orang tua kami itu sudah diteruskan menjadi kaderisasi, tinggal meneruskan saja. Mengestafetkan nilai-nilai perusahaan. Surabraja adalah sebuah usaha keluarga yang dirintis oleh ayah kami, Al-Haj Badawi, kemudian ibunda Hajah Rufi'ah. Beliau adalah founder Surabraja yang mana dimulai di tahun 1960. Kemudian pada saat ini memasuki fase ke generasi ketiga. Jadi setelah generasi pertama kemudian diteruskan oleh kami, kemudian sekarang sudah generasi ketiga. Artinya bahwasanya usaha ini sudah memasuki generasi ketiga. Surabraja itu memproduksi food and beverage, adalah produksi kecap, kemudian saus sambal, saus tomat, juga ada sirup, kemudian tak lupa pula salah satu khas di Cirebon itu adalah gula batu. Saat ini ketika ayahanda sebagai founder itu telah tiada, diteruskan oleh anak-anaknya. Sekarang itu kami di generasi kedua sekarang adalah pemegang kendali untuk skala global. Semua kebijakan-kebijakan masih ada pada tataran di kami. Kemudian implementasi harian adalah sekarang sudah memasuki generasi ketiga. Adalah sekarang mengawasi, kemudian melakukan guideline. Karena apa yang sudah kita lakukan di periode-periode pertama itu bisa menjadi pijakan untuk teman-teman untuk sekarang di generasi yang ketiga ini. Ada sebuah istilah, nahnu nagrisu liman ba'dana. Kami itu menanam untuk periode setelah kami. Rupanya itu ditangkap oleh ayahanda kami. Bahwasanya rintisan usaha ini sejatinya adalah untuk periode berikutnya. Founder-founder sebagaimana kita juga mengenal di istilah di pondok, di pesantren-pesantren, al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Ketika periode rintisan itu dikelola oleh orang-orang tua kami, itu sejatinya sedang menanam pondasi-pondasi. Pondasi kuat menandakan bahwasanya langkah perusahaan itu terstruktur sehingga bisa memberikan sebuah kekuatan luar biasa untuk menerima tantangan-tantangan perusahaan. Nah, itu pondasinya sudah dibuat oleh ayahanda sebagai founder. Lah kemudian satu hal yang kemudian dirasakan oleh kami sebagai sebagai santri, kita mengenal sebuah istilah mengestafetkan. Lah ternyata nilai-nilai yang kami serap di Gontor, di pesantren itu diterapkan di Surabraja ini, di perusahaan ini. Dahulu kami itu dididik sebagai kader-kader perusahaan. Tidak ada privilege dari orang tua kami ketika anak-anaknya ingin berjibaku, ingin berkontribusi kepada perusahaan, kemudian dia langsung menduduki sebuah direktur tidak. Tetapi semua anak-anaknya harus menjalani sebagaimana pegawai-pegawai yang lainnya selama 4 tahun minimal. Saya sendiri pernah mengalami itu menjadi sales, membawa barang-barang saya pikul sendiri, barang-barang kerak itu saya pikul sendiri, saya nyetir sendiri selama 4 tahun. Itu sebagai kaderisasi. Nah kemudian kita mengenal dengan istilah mengestafetkan. Maka tidak boleh ada mewarisi. Kalau waris itu mati dahulu. Tetapi kalau estafet itulah kaderisasi. Sebelum orang tua tiada sudah ada kader-kader. Sehingga semua nilai-nilai perusahaan yang sudah ditanamkan oleh orang tua kami itu sudah diteruskan menjadi kaderisasi, tinggal meneruskan saja.
mengestafetkan nilai-nilai perusahaan. Di daerah kami ini Jamblang terkenal dengan nasi jamblang. Cirebon itu nasi jamblang. Dan di sekelilingnya itu adalah pengrajin-pengrajin nasi jamblang. Lah ayah kami, ibu kami itu ta'uddu, menghitung, mengkalkulasi, mengobservasi sebuah peluang. Wah, di daerah Jamblang ini ada pengrajin nasi jamblang yang semuanya butuh masakan dan semua masakan butuh kecap. Maka ditemukanlah hasil dari ta'uddu itu sebuah nikmat luar biasa dalam bentuk kecap dengan nama Sura Braja. Sura itu dalam bahasa Cirebon, kayak orang tua kami itu ngomong Sura itu berarti air. Kemudian Braja itu api. Maka pernah berpesan kepada kami, kepada saya terutama, kalau usaha minimal harus dimulai dengan ada elemen air dan api. Kombinasi elemen air dan api itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lah kecap, saus itu terdiri dari elemen air dan api. Ibu itu menjadi single mother yang dia harus mengayomi 12 orang anak-anaknya, harus memimpin sebuah usaha yang ditinggalkan oleh suaminya. Saat itu dia adalah seorang single mother, tetapi dia basicnya adalah seorang santri, walaupun secara formal beliau tidak sekolah SD. Tetapi kemudian beliau selalu memberikan support kepada kami dengan istilah-istilah yang sekarang menjadi asas perusahaan kami. Pertama adalah syukur, kedua adalah akur, tafakur, keempat adalah jujur. Syukur itu seperti mengembangkan, syukur itu memelihara. Dibikin secara peraturan yang profesional, itu wujud daripada syukur. Kemudian akur. Akur itu bukan harus satu suara, tetapi bagaimana seorang ibu harus mensinkronkan satu ide anak satu dengan satu ide anak yang lainnya, tapi yang berbeda-beda, tetapi disatukan dalam sebuah satu misi dan satu visi. Itu akur. Kalau tafakur itu kalau kita terjemahkan sekarang adalah proses bagaimana research and development, selalu berpikir kreatif, menciptakan inovasi-inovasi baru. Yang terakhir adalah jujur, integritas tinggi, sebuah pola dedikasi, sebuah pola kerja dan kinerja yang luar biasa itu diterapkan oleh filosofi jujur. Dari produksi tadi yang 100, terus sekarang sekitar antara 0,5 juta botol gitu per hari. Kita jumlahnya itu kurang lebih sekitar totalnya itu sekitar di 480 sampai 500 karyawan. Kalau kita melihat catatan di HRD itu hampir 89% itu adalah lulusan SD. Tetapi yang lulusan SD itu sekarang menjabat sebagai, ada yang posisinya di manajer, ada yang di accounting, ada yang di direksi. Karena sebagaimana kita ketahui, karyawan kita ini hampir seluruhnya dari warga sekitar. Tidak harus berijazah S1 untuk menempati manajer pada sebuah perusahaan, dan itu edukasinya tidak secara formal tapi non formal, dan itu menandakan bahwasanya proses kaderisasi kita terhadap lingkungan sekitar itu ternyata berhasil. Jadi hampir 80-90% itu pendidikan kita dalam secara formal itu rendah, tetapi tidak untuk kualitas. Ada satu area yang ditutupi oleh terpal hijau. Itu sebetulnya mesin filling otomatis yang per jamnya itu mencapai 10.000 botol. Dahulu ketika kemudian itu diadakan oleh kita berpikir bahwasanya itu efisiensi. Hanya cukup 5 orang saja itu menghasilkan 10.000 botol per jam. Jadi ada mekanisasi, botol kemudian diisi oleh produk kita, pakai conveyor, kemudian keluar langsung di cropping, ditutup terus keluar langsung labeling, terus masuk dus. Tetapi atas keputusan hak veto dari ibu kami ditiadakan. Karena apakah kamu tidak berpikir dari 200 orang digantikan oleh 5 orang, kemudian dari 200 orang itu mau kemanakan?
apakah tega kamu akan mem-PHK karyawan? Sehingga saat ini mesin itu masih ada, nganggur dan tidak kita pakai. Maka kemudian kalau memang ada mekanisasi, silakan cari tempat baru dan perusahaan baru, pabrik baru. Omset tertinggi mencapai double digit miliar. 1 bulan itu sudah dapat double digit miliar. Ini produk kecap, tagline kita sedap, tetapi ini adalah kecapnya SB, kecap sedap. Ini untuk hotel, restoran dan kafe paling favorit. Hampir semua horeca di kota dan memang yang sudah ternama menggunakan ini. Kemudian kalau saus, salah satunya adalah saus cukup SB. Segmennya adalah segmen kelas menengah ke bawah, terutama untuk konsumen mie bakso. Sehingga apapun mie dan baksonya cukup SB sausnya. Di samping itu juga pula kita ada salah satu kekhasan Cirebon itu adalah sirup dengan rasa pisang susu, dan ini dibuat dari gula asli. Biasanya kalau sudah sekitar 1 bulan, keasliannya itu akan timbul kristal-kristal gula di sini. Nah, itu salah satu indikasi bahwasanya kita tidak menggunakan pemanis selain gula. Dan kita ada pameran, kita diundang kemarin itu ke Kairo. Salah satu, kemudian juga di Saudi. Segmennya adalah segmen masih internal. Teman-teman pengrajin kuliner itu tetap masih menggunakan produk-produk kecapnya kecap Indonesia, dan salah satu adalah kecap kita. Kita ekspor ke sana. Maret setelah Lebaran itu kita ada pameran juga diundang di Mesir. Kita di Kairo ada pameran di sana. Salah satunya adalah kecap dan saus ini. Kita memang segmennya adalah segmen menengah ke bawah, lebih ke konvensional karena segmen kita adalah segmen menengah ke bawah yang penggunanya saus dan kecap, kita end usernya itu terletak pada tukang bakso dan mie ayam. Maka pendekatannya lebih kepada door to door. Gimana kita bertemu atau mengumpulkan mereka sebagai sebuah komunitas. Maka kita kerjasama dengan komunitas-komunitas pedagang-pedagang mie bakso dan mie ayam gitu. Tapi satu hal, sales-sales kita itu di samping kita bekali dengan pendekatan biasa, konvensional, kita bekali mereka juga dengan konsep keagamaan. Karena ini yang luar biasa. Ketika sales berinteraksi dengan pelanggan di pasar, itu obrolannya bukan saja hanya obrolan jual beli produk, tetapi pada saat itu ketika kita berinteraksi dengan pedagang di pasar, itu bisa ngomong halal dan haram. Bahkan bisa ngomongin rupiah, karena luar biasa. Di samping jualan biasa gitu saus dan kecap, ngobrolnya itu bisa juga tentang curhat, tentang rumah tangga. Lah ini pendekatan emosional ini yang kita tingkatkan, karena interaksi begini bisa menjalin silaturahim. Nah, silaturahim ini bisa membuat itu menambah minimal saudara. Ya kalau kemudian Rasulullah SAW mengajarkan siapa yang ingin dibukakan pintu rezeki, ya salah satunya silaturahim. Dan jalinan silaturahim itu terjadi di pasar antara pedagang sama salesman kita. Jadi kita sebetulnya di samping memang secara medsos kita ada, tetapi hampir 60-70% lebih kepada pendekatan konvensional, yaitu dengan jalur silaturahim. Ini kita kalau total itu ada sekitar 2,9 hektar dari tempat loading barang, kemudian stok barang, produksi sampai olahan limbah. Olahan limbah itu sekarang udah luas hampir sekitar 4.000 meter sampai 5.000 meter. Dan itu olahan limbahnya sekarang malah ada taman. Bahkan di situ ada kolam, ada ikannya lagi. Bisa dilihat itu. Artinya bahwasanya limbah yang kita keluarkan itu ya tidak mengganggu ekosistem yang ada. Karena terbukti air yang kita buang kemudian tersalurkan itu ada kolam dan di situ ada ikannya. Kemudian air yang limbah yang kita keluarkan kemudian ada tanaman-tanaman, berarti kemudian tanaman itu tumbuh. Dan itu menjadi taman.
tanaman yang menjadi taman. Artinya bahwasanya limbah yang kita keluarkan itu sudah tidak mengandung toksin. Ada sebuah ungkapan luar biasa oleh guru-guru kita. Al-muhafazatu 'alal qiyam wa taghyiru ilal kamal adalah sebuah usaha untuk menjaga nilai-nilai yang terdahulu. Tetapi perubahan untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya nilai-nilai itu tidak boleh berubah. Nilai-nilai syukur, nilai-nilai tafakur, nilai-nilai jujur, dan nilai-nilai akur tidak boleh berubah. Yang boleh berubah untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu metodologinya. Jadi apapun itu menjadi sebuah tantangan, terutama teman-teman yang melanjutkan sebuah usaha keluarga. Yang dalam teori itu biasanya di tahun ketiga itu usaha keluarga itu runtuh. Tetapi kita buktikan dengan muhafazatu 'alal qiyam. Kita jaga nilai-nilai. Tetapi kemudian perubahan untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita rubah. Dan pola transaksi kita sampai sekarang kenapa tidak menggunakan pembiayaan perbankan adalah konsep kita langsung turun kepada 80%-nya adalah orang-orang di pasar. Sehingga transaksinya adalah transaksi cash. 80% transaksi secara tunai. Sehingga kami bisa mengatur cash flow. Karena kebutuhan hari ini itu bisa ditutupi dengan pendapatan hari ini. Bahkan masih ada lebih dari margin-margin yang kita dapat dalam margin harian. Sehingga savingnya itu lebih terarah. Sehingga kita bisa mengelola cash flow. Maka kita tidak menggunakan pola pembiayaan dari perbankan. Apalagi melakukan pinjaman ribawi. Karena kita mengelola dari hasil tiap hari uang tunai. Dan uang tunai didapat dari mitra-mitra kita, pelanggan-pelanggan kita di pasar-pasar tradisional. Saya Sefi Khirijil Yaman, keluarga ke-10 dari 12 bersaudara dari keluarga besar Surabraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.